Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Natal. Selamat hari Natal bagi kita semua seisi rumah ini. Di dalam sukacita kita berhimpun pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, kasih-kasihannya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapa baik Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa dalam kerajaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita merayakan pesta Natal keluarga ini penuh sukacita, agar damai surgawi diam di rumah ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku Gede nomor 62 ayat 1 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan ada padanya hikmat dan kemuliaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia.
Berkatilah acara Natal keluarga kami pada saat ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara kami saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita buku PD nomor 50 itu ayat 1 ayat 2. Di hadapan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dengan air mata menderang hidup kami. Dengan Tuhan, pada perayaan Natal di tengah keluarga ini, kami bersatu hati untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Kau utus di dalam dunia, sering tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesatuan dan persatuan di gereja kami dan juga di keluarga kami ini. Sebagai gereja kecil, kami lebih sibuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan diri kami masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kurang memperdulikan sesama dengan lain di keluarga ini. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh sebab itu, kami minta pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidaktentraman hati dalam permasalahan pergumulan kami masing-masing. Demikian juga atas pergumulan bangsa dan negara kami, karena kami yakin hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Lahirlah kami dalam hati kami masing-masing. Perbahagialah kami demikian sikap kami yang tidak kenal padamu. Agar kami dapat mengabdi kepadamu di gereja, bangsa dan masyarakat, sehingga kami menjadi keluarga yang terpanggil menjadi saksi Kristus menjadi berkat. Kami
kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi dengan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin, lemah yang berjuang hidup layak dengan benar. Ya Yesus Anak Allah, kami mohon kemasihan dan permohonan, berilah kami rahmat dan kuasa-Mu, hapuskan dari kita keluh kesah, sedih dan dalam kami, sehingga kami mampu melangkah pasti menjalani kehidupan kita mendatang dengan penuh harapan baik masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu kelahiran-Mu membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup memiliki damai sejahtera pada Natal ini. Dan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan dosa tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 54 ayat 1. Kita dengarkan renungan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang terus menyertai perjalanan hidup kami, keluarga lepas keluarga. Ya Allah, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, biarlah melalui Roh Kudus-Mu yang boleh menyampaikannya ke dalam hati kami masing-masing Tuhan,
sehingga semakin bertumbuh iman kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan Natal Senin 27 Desember 2021 diambil dari Matius 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Tema kita, bangunlah, ambillah anak itu. Anak enam, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, kelahirannya disertai oleh tanda-tanda dahsyat. Pertama, ada bintang di langit yang mampu menuntun orang Majus dari timur untuk datang ke kota Bethlehem dan menemukan bayi Yesus. Para malaikat pun juga menampakkan diri kepada para gembala untuk menyampaikan kabar baik. Tapi apa kita baca dalam bacaan Alkitab kita hari ini sepertinya menunjukkan hal yang kontradiktif. Saat akhirnya orang Majus berangkat pulang ke negerinya tanpa memberitahu Herodes, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri dalam mimpi pada Yusuf dan berfirman agar Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai malaikat Tuhan tersebut kembali berfirman kepada Yusuf. Hal tersebut dikarenakan Herodes akan berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Cukup unik apa yang dialami Yusuf. Injil Matius mencatat 3 kali malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, tetapi tidak dengan menampakkan diri secara langsung, melainkan melalui mimpi. Agak berbeda memang dengan apa yang diceritakan dalam Injil Lukas yang menulis malaikat Tuhan menampakkan dirinya langsung kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, kepada Maria ibu Yesus, dan kepada para gembala pada saat kelahiran Yesus. Jika kita lihat, sepertinya tingkatan apa yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf agak sedikit di bawah apa yang dilakukan Tuhan kepada Maria. Yusuf mendapatkan berita Tuhan melalui mimpi, sedangkan Maria sendiri langsung mendapatkan berita dari Tuhan melalui malaikat yang menampakkan diri. Saya juga heran, mengapa Tuhan tidak mengutus malaikatnya kepada Maria dan memberitahu Maria untuk pergi ke Mesir. Walaupun saya juga masih belum tahu jawaban dari pertanyaan di atas, kita bisa melihat bagaimana Yusuf begitu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Setelah dia mendapatkan mimpi tersebut, Yusuf bangun dan langsung membawa Maria dan Yesus pergi untuk lari ke Mesir pada malam itu juga. Perhatikan perasaan malam itu juga. Padahal mungkin baru beberapa hari yang lalu atau baru pada siang harinya para orang Majus datang dan membawa hadiah. Tetapi pada malam itu juga Yusuf harus lari ke Mesir. Apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yusuf tidak menunda-nunda sedetik pun untuk langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Akibat dari ketaatan Yusuf tersebut, bayi Yesus pun selamat dari rencana jahat yang dilakukan Herodes. Bagaimana dengan kita? Pernahkah Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita? Mungkin apa yang Tuhan perintahkan bukanlah hal yang sukar, tetapi justru kita yang sering menunda-nunda dengan berbagai alasan. Tetapi apa yang kita pelajari pada hari ini menunjukkan bahwa kita pun perlu untuk bertindak dengan cepat saat Tuhan berfirman kepada kita. Ketika bos kita di kantor memberi tugas kepada kita, pasti kita akan berusaha dengan cepat untuk melakukan apa yang bos kita perintahkan. Tetapi mengapa kita jarang melakukan hal yang sama saat Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu? Mari kita belajar dari Yusuf yang mau cepat bertindak ketika Tuhan berfirman, sehingga Yesus pun bisa selamat dari ancaman pembunuhan oleh Herodes.
Ada banyak orang Kristen yang terheran-heran dan kasar kusuk ketika melihat rekan sesama orang Kristen melakukan pekerjaan dengan sangat baik, rajin, jujur, disiplin, tekun, sehingga menjadi orang yang berhasil bukan hanya dalam bidang konvensional saja. Dalam hal pelayanan pun dipakai Tuhan secara luar biasa. Sesungguhnya itu adalah hal yang wajar. Sebaliknya, jika ada orang yang malas yang melakukan pekerjaan dengan sangat buruk sehingga tidak berhasil dalam pekerjaannya, hal itu kita anggap sebagai hal yang lumrah dan biasa. Inilah yang seharusnya membuat kita terkejut dan terheran-heran. Sejak semula Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Dicatat di Yeremia 29 ayat 11. Kita dirancang Tuhan untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan berbeda dari orang-orang yang di luar Tuhan. Bukan menjadi kalah, tetapi pemenang. Bukan yang dipengaruhi, tetapi memberi pengaruh. Perlu kita sadari bahwa di dalam diri setiap orang percaya terdapat potensi ilahi, suatu benih yang luar biasa yang merupakan modal bagi kita untuk menjadi pribadi yang hebat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Benih itu adalah iman kita. Iman inilah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Tetapi ingat, benih tidak akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat jika ia tidak sambung dengan Dia sang perancang hidup itu. Iman itu juga tidak tumbuh dan berkembang apabila dibiarkan begitu saja. Jadi benih itu harus dirawat, diberi pupuk, diairi, dibersihkan ranting-rantingnya, dirawat dengan sering datang beribadah, dipupuk melalui sering mendengar dan membaca firman Tuhan, dibersihkan dari dosa-dosa melalui penerimaan sakramen perjamuan kudus. Karena itulah keberadaan kita di tengah dunia ini harus berdampak positif. Kita menjadi berkat dan saksi Tuhan yang baik bagi dunia dan bukan malah menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kemenangan yang mutlak atas dunia yang berdosa ini sudah terjamin, dan Engkau meminta kami untuk mengalami kemenangan itu setiap hari. Oleh anugerah-Mu, mampukanlah kami untuk mengalahkan dunia lewat iman dan ketaatan kami kepadamu. Amin. Marende hita sempukende nomor 62 ayat 1 22 huruf mata pasahak pedian dan mengkan tutuan.
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Selamat Natal Amang Inang Horas.